Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam program Berisik, berbagi informasi sains asik. Setelah sekian lama nggak bahas tentang sains di YouTube saya, karena YouTube saya terlalu banyak berisi sekarang, isi-isi konser maupun bagaimana kegiatan jalan-jalan gitu kan. Ya, refreshing karena lagi liburan atau mungkin lagi pas posisi nggak ngajar. Eh, tapi pas barusan ini ada suatu momen menarik ya, karena ada satu film yang barusan ditonton di bioskop, yaitu Kingdom of Planet of the Apes. Dan sebenarnya ya biasa sih nonton film gitu kan. Cuma film ini ternyata setelah ditonton itu ternyata kebetulan saya lagi nonton-nonton YouTube gitu. Ada akun YouTube yang membahas film itu dari sisi biologinya gitu kan, dari sisi jenis kera yang ada di dalam film itu ya. Nah, jiwa-jiwa sains atau biologi saya mulai terketuk nih. Masa ini lulusan biologi, masa nggak bikin konten biologi gitu kan, nggak bikin konten tentang sains, malah jalan-jalan nonton konser gitu kan. Nah, ini makanya terketuk lah. Jadi barusan itu bisa ditonton di ini ada videonya saya tunjukkan. Ini ada dari akun New Pixels Production. Ini ada di jenis-jenis kera di film Kingdom of Planet of the Apes serta perbedaan simpanse dan bonobo. Jadi kera yang ada di dalam film itu adalah kera sorry apes ini kera atau jenis-jenis ini ada banyak sekali ya. Jadi yang di dalam film itu secara umum ada dua, yaitu simpanse dan bonobo gitu kan. Nah, di video ini nanti linknya tak share di deskripsi aja ya. Jadi lengkap sekali pembahasannya, mulai paling dasar adalah perbedaan monyet dan kera gitu kan. Kalau orang ya kita sederhanakan saja, gampangannya adalah kalau monyet ekornya panjang gitu kan secara umum, kalau kera nggak punya ekor gitu kan. Lalu kera sendiri ternyata ada banyak sekali. Kera itu ada simpanse, ada gorila, ada dan ini ada bonobo gitu. Dan di sini keren sekali masnya ini atau abang New Pixels Production ini menjelaskan dengan detail. Kayaknya sarjana biologi, orang biologi juga ini atau orang di bidang pengelompokan-pengelompokan atau klasifikasi gitu kan. Nah, sampai pada ilustrasinya ya. Jadi salut Bang, keren banget. Jadi dibahas dengan baik. Jadi yang pengen tahu tentang jenis kera bisa mampir ke video ini ya. Lalu saya teringat, jadi mungkin ini menjadi apa ya? Tambahan aja untuk melengkapi pembahasan tentang film Kingdom of the Planet of the Apes. Saya teringat dulu, jadi ini lebih ke evolusi aja ya. Jadi kalau di film Planet of the Apes atau franchise-nya itu kan di suatu planet kehidupannya kebalik gitu kan. Yang tadinya hewan sebagai peliharaan manusia atau hewan ini bisa dikondisikan oleh manusia, entah hewan itu dikandangkan atau hewan itu dibuat mungkin kera yang dijadikan topeng monyet atau semacamnya lah. Di suatu film di Planet of the Apes itu ya, yang tahun 2003 atau berapa itu kebalik, manusianya yang jadi peliharaannya gitu. Nah, ide ini sangat luar biasa menurut saya ya. Jadi karena bisa-bisanya gitu kok kepikiran seperti itu, dan bagaimana bagaimana jika seperti itu gitu. Nah, lalu semakin ditarik ke film yang terbaru itu mulai dibuat secara logis gitu kan, dengan dibuatnya Rise of the Planet of the Apes tahun 2011 atau berapa itu. Jadi bagaimana kera itu berevolusi gitu kan, dari awalnya dia bahan percobaan untuk obat atau serum gitu, atau untuk tujuannya adalah penyembuhan penyakit Alzheimer kalau nggak salah. Jadi ternyata obat atau virus itu menjadi suatu bahan yang membuat kera semakin pintar, karena secara ilmiah ya sebenarnya kera, terutama jenis simpanse, itu kekerabatannya DNA dengan manusia itu sangat dekat ya, 90% atau semacam itu ya, tinggi sekali kekerabatan. Jadi mirip, kemampuan berpikirnya sebenarnya mirip gitu kan. Jadi kalau ini dunia nyata ya, kera itu diajari suatu, kemungkinan besar dia lama kelamaan juga akan bisa seperti manusia gitu kan. Nah, di film Rise of the Planet of the Apes itu eh, realitanya kan tadi ya sudah itu diperkuat lagi dengan serum tertentu, sehingga kera itu lama-lama akan punya pola pikir seperti manusia, bahkan bisa bicara, bisa ngobrol layaknya manusia, sehingga itu evolusi terus-menerus berkembang sampai pada film Kingdom of the Planet of the Apes, mengisahkan kurang lebih 300 tahun atau sekian abad atau sekian dekade setelah
Caesar ya, aktor utama di Rise of the Planet of the Apes itu mati. Nah, sekarang kehidupan menjadi berbalik, kera menguasai sebagian besar hidup di bumi, manusia menjadi tersingkir, menjadi makhluk yang lari-lari, dikejar-kejar, dijadikan budak dan sebagainya. Nah, ini menarik ya. Konten kali ini saya akan membahas tentang evolusi gitu. Nah, secara nggak etimologi atau kata ya, ini kita sederhanakan saja karena pengaturannya sangat banyak sekali di Google gitu kan. Evolusi itu adalah perubahan yang terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Kuncinya adalah jangka waktu yang panjang. Jadi evolusi misalkan tumbuhan, hewan itu di dalam pelajaran biologi evolusi itu punya nenek moyang yang bisa jadi itu unik ya. Aku senang sekali ya waktu itu belajar biologi bidang ini karena ternyata buaya atau reptil dengan burung itu memiliki kekerabatan yang dekat karena berasal dari induk yang waktu itu diilustrasikan bentuknya itu berbulu tapi punya ekor kayak buaya lah. Ini salah satu yang unik. Nah, lalu dari pengertian tersebut sebenarnya muncul satu pertanyaan yang sampai sekarang belum terjawab di biologi, bahkan sampai orang awam. Kita sederhanakan saja ya. Apakah benar manusia itu berasal dari kera? Ini kan kalau ditarik dalam bidang agama, wah ini akan menimbulkan debat kusir yang ujung-ujungnya ya nggak bisa begitulah. Nah, kayak gitu kan, gambarannya kan seperti itu gitu. Nah, cuma ini satu hal yang menurut saya ini mungkin orang biologi atau orang sains bisa dikaji ya. Kalau misalkan saya salah ya, saya ingat saya ini teori Darwin yang mana waktu itu menjadi debatable ya karena seolah-olah mengatakan bahwa manusia berasal dari kera itu tidak ada yang eksplisit. Teori Darwin tidak ada yang eksplisit mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Yang ada cuma seingat saya ya ini manusia atau makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Gitu kan. Nah, makanya di teori Darwin itu sebenarnya ada satu missing link, yaitu nenek moyang ini kan, ancestor atau induk yang bentuknya seperti yang digambarkan di manusia purba dan sebagainya. Lalu ada kosong yang hilang, lalu jadilah manusia modern seperti sekarang ini, seperti saya dan seperti kalian yang menonton manusia modern ini. Nah, ini missing link ini nggak ketemu, belum ketemu sampai sekarang. Nah, itulah. Nah, sehingga evolusi yang mengatakan manusia berasal dari kera itu ya salah yang ngomong begitu gitu. Karena nggak dibuktikan juga kok. Darwin juga nggak ngomong begitu kok. Nah, terlepas dari memang saya nggak tahu ya apakah beliau pernah ngomong begitu, tapi kenyataannya nggak begitu. Ada missing link lah. Sampai, nah ini menarik, waktu saya SMA, guru sejarah saya menjawab pertanyaan ini dengan sangat mudah sekali. Jawabannya adalah begini, kalau kalian percaya bahwa manusia berasal dari kera, nah itu kera-kera yang sekarang ada di kebun binatang, setelah beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, masih berupa kera kok. Nah, saya berpikir juga, sebenarnya evolusi itu kan berlangsung dalam waktu yang lama ya. Bertahun-tahun, ribuan, ratusan ribu, jutaan tahun. Nah, mungkin kera yang ada di kebun binatang tahun 1 Masehi, sekarang kan 2024, harusnya udah perlahan berubah dikit dong, harusnya gitu kan. Atau kera yang berada dalam kebun binatang atau di hutan ribuan tahun sebelum Masehi, apakah sekarang berubah jadi manusia? Masuk akal kalau kera itu nggak berubah jadi manusia gitu kan, tetap kera, berarti teori manusia berasal dari kera itu langsung patah gitu kan. Jadi ini menarik ya, jawab guru sejarah saya waktu SMA Pak Hirman, mungkin Pak Hirman menonton ini. Terima kasih Pak, ini saya bahas di sini. Jadi manusia berasal dari kera langsung patah ketika kita melihat ke kebun binatang bahwa ya kera-kera nggak ada yang perlahan berubah gitu kan. Memang penelitian untuk evolusi ini memakan waktu yang lama ya. Waktu saya kuliah biologi S1 dulu sempat terpikir mau neliti apa ini. Sebelum akhirnya saya neliti kelelawar, saya berkepikiran neliti evolusi. Apakah benar teori evolusi itu? Jadi saya akan mengecek fosil-fosil atau tulang. Cuma masalahnya adalah evolusi ini butuh waktu yang lama ya. Kalau saya mungkin waktu itu neliti evolusi beneran, mungkin sampai sekarang belum lulus ya karena butuh proses kan. Mungkin reaksi kita pengen tahu nih tulang ini usianya berapa pakai cairan A, B, C sampai merekayasa kembali tulang itu ini makhluknya apa nih? Makhluk Gigantropus, Megatropus dan sebagainya ini. Sampai membuktikan apa nih? Apakah dia itu keturunannya sama bla 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 lah. Agak lama. Makanya ini menarik, cuma namanya ilmu pengetahuan terus berkembang sampai sekarang.
Mungkin sampai sekarang ilmuwan-ilmuwan di LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dengan, lembaga ilmu pengetahuan di luar negeri akan terus mencari, beneran siapa sih nenek moyang manusia ini kan, gitu kan. Nah, sedikit fakta menarik ini ada di komentar, di video yang ada di New Pixel tadi, Bang, tadi itu ada komentar menarik dari netizen ya, saya bacakan aja mungkin di sini. Nah, ini ada dari Bang Hafiz, "Simpanse, gorila maupun orangutan itu genus, bukan cuma simpanse yang punya kerabat dengan genus Pannya. Gorila juga terbagi dua spesies, gorila barat, gorila-gorila dan gorila timur. Begitu juga orangutan, genus pungunya punya dua spesies." Nah, oke ya. Oke, ini adalah jenis-jenis spesies, genus dan dari orangutan dan gorila. Ini satu hal yang mencengangkan bagi saya itu sebenarnya walaupun di antara kita mungkin sulit mengakuinya, manusia pun sebenarnya salah satu genus dari famili Hominidae, kera besar. So, secara harfiah, manusia juga adalah kera dengan genus Homo. Diketahui genus Homo ini terdiri dari 10 spesies, di antaranya ada Homo habilis yang katanya genus Homo tertua. Dan yang masa hidupnya katanya pernah berdampingan dengan kita ada Homo neanderthalensis yang banyak mendominasi Eropa Barat dan sebagian Asia. Konon beberapa orang di Eropa membawa gen manusia Neanderthal ini karena adanya perkawinan silang di masa lalu. Lalu di Jawa ada Homo erectus, erectus ya, berdiri tegak. Dan di Flores ada Homo floresiensis dan masih ada lagi spesies Homo lainnya yang saya tidak hafal. Dan mereka semua sudah punah menyisakan spesies kita sendiri Homo sapiens. Ini mencengangkan dan mungkin banyak yang akan debat dan berdiskusi gitu kan. Jadi ini menjadi joke saya biasanya di kelas gitu kan, di waktu ngajar biologi gitu kan. Saya pernah ngomong, "Woi, siapa yang homo di sini?" gitu kan. Ini homo dalam pengertian anu ya, maksudnya jokes ini artinya bisa dua ya, homoseksual gitu kan, suka sesama jenis, atau homo kalau dalam bahasa biologi tadi ya, dalam bahasa ilmiah tadi berarti genus atau spesies tadi ya. Lah, manusia itu nama spesiesnya, manusia yang berpikir itu Homo sapiens. Lah kita ini kan manusia yang dapat berpikir, secara nggak langsung nama ilmiah kita ini adalah Homo sapiens. Nah, secara kekerabatan kita ini juga dekat dengan kerabat-kerabat dengan nama spesies depannya Homo. Makanya kita ini juga orang Homo semuanya gitu. Maksudnya secara nama spesiesnya Homo gitu kan. Kita Homo sapiens, ada lagi Homo neanderthal, Homo erectus dan Homo-Homo yang lain gitu kan. Ini jadi jokes dan ya kalau orang biologi akan menangkap jokes ini dan mungkin bisa ditelaah lagi ya. Jadi moga-moga anak-anak ini akan ngerti jokes saya jadi ya moga-moga ketawa ya. Tapi kalau yang nggak ngerti akan tersinggung. Padahal ya homo dalam biologi ya itu ya artinya manusia gitu kan. Tinggal ditambah sapiens dapat berpikir atau Homo floresiensis manusia berasal dari Flores gitu kan. Homo erectus manusia erectus ereksi tegak gitu kan dan sebagainya homo-homo yang lain gitu kan. Jadi mungkin itu sementara dulu pembahasan mengenai Kingdom of the Planet of the Apes tentang teori evolusi hingga tentang bahwa manusia ini juga adalah eh, termasuk dalam kekerabatan dengan kelompok kera-kera itu sangat dekat ya. Nah, namanya kerabat ya berarti kita punya hubungan gitu kan. Cuma kalau tadi ya manusia berasal dari kera itu ya itu tadi ya sedikit menambahkan dari guru sejarah saya yang saya tarik ucapannya saya ingat-ingat sampai sekarang gitu kan sehingga berpikir logis saya mulai muncul gitu kan. Duh, emang kalau emang bener kera berubah jadi manusia berarti kera yang ada di tahun zaman-zaman itu lama-lama akan punya keturunan yang berubah jadi manusia lama-lama. Tapi sekarang kan masih bentuknya tetap kera atau monyet gitu kan. Sampai terakhir padahal ada tadi adalah kita adalah jenis yang Homo secara nama ilmiah kita gitu kan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan silakan tulis di kolom komentar atau di sosial media saya. Kita akan berdiskusi bersama untuk kemajuan pengetahuan, untuk pengembangan diri dan keilmuan sampai pada bagaimana kita bermanfaat bagi sesama. Terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.